Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai indahnya surga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga dengan segala puncak kenikmatannya demi kebahagiaan para hadirin dan segenap orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Sejak di dunia, orang-orang beriman mendapatkan kebahagiaan karena selalu beramal soleh demi cita-cita yang mulia di akhirat. Dari iman dan amal soleh yang mereka laksanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan mereka di dunia sebelum nanti di akhirat juga akan diberi balasan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Sedangkan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan surga bagi mereka dengan segala puncak kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya di dalam firman-Nya di atas tadi, yaitu surah An-Nahl ayat 97. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan gambaran surga sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau, dan beberapa keterangan dari para salafus saleh. Poin yang pertama, pintu-pintu yang bermacam-macam. Ada pintu salat, pintu jihad, sedekah, pintu ar-rayyan yang dikhususkan bagi ahli puasa, dan pintu-pintu lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wadu'ah thumma yaqulu." Artinya, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'ah. Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Ini poin pertama. Poin yang kedua, tingkatan-tingkatan di surga. Tingkatan tertinggi adalah surga yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling tinggi di surga Firdaus. Kemudian surga para nabi, surga para mukminin yang beriman kepada segenap Rasulullah. Kamar-kamar mereka berada tinggi di atas. Mereka menyaksikannya bagaikan menyaksikan bintang. Kaukabun durriyun yang melintas di atas, jauh di ufuk langit di sebelah timur atau barat, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Tingkatan surga itu lebih dari 100, dan bagi pembaca dan penghafal Al-Quran dipersilahkan naik ke derajat-derajat berikutnya sesuai jumlah bacaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Surah Ali Imran ayat 163. Bahkan bagi para syuhada,
mereka mendapatkan surga bertingkat 100, antara tingkat yang satu dengan berikutnya setinggi antara langit dan bumi. Ini poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, tanah di surga adalah misk atau kasturi. Rasulullah SAW menceritakan tentang mi'raj beliau SAW. Udkhiltul jannata fa idza fiha janabizul lu'lu'i wa idza turabuhal misk. Saya dimasukkan ke surga, ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari misk atau kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Sayyad pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang tanah di surga. Maka beliau menjawab, pasir lembut yang putih, misk yang murni. Hadis riwayat Muslim. Ini poin ketiga. Kemudian poin yang keempat, istana-istana megah dan indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke istana-istana yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Surah As-Saff ayat 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dakhaltul jannata fa idza ana bi kasrin min zahabin faqultu liman hadza faqalu li rajulin min Quraisy fama man'ani an adkhulahu ya bana al-Khattabi illa ma a'lamu min ghairatika qala wa 'alaika agharu ya Rasulullah. Saya pernah masuk surga, tiba-tiba saya berada dalam sebuah istana emas. Saya bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik seseorang dari Quraisy, Umar bin Al-Khattab. Tidak ada yang menghalangiku untuk memasukinya, wahai Ibnu Al-Khattab, kecuali karena apa yang saya ketahui dari kecemburuanmu. Umar mengatakan, apakah kepadamu aku cemburu, wahai Rasulullah? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebuah contoh lain menceritakan kondisi istana di surga. Malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, Khadijah akan datang kepadamu membawa bejana berisi lauk pauk makanan dan minuman. Apabila dia datang, maka sampaikanlah salam dari Rabbnya dan dariku. Lalu berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah istana di surga dari mutiara berongga, tiada hiruk pikuk maupun keletihan di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima adalah kamar-kamar di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabaniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad." Artinya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya dibangun pula kamar-kamar yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Surah Az-Zumar ayat 20. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar, luarnya terlihat dari dalamnya, ruang dalamnya tampak dari luarnya. Seorang badui bertanya, untuk siapa itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang yang indah tutur katanya, suka memberi makan, selalu berpuasa, serta melaksanakan salat malam di saat orang-orang sedang tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad.
Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam adalah kemah-kemah di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hurum makasuratun fil khiyam." Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam kemah-kemah. Surah Ar-Rahman ayat 72. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'minu fala yara ba'duhum ba'da." Sesungguhnya orang mukmin di surga memiliki sebuah tenda dari mutiara berongga, panjangnya 60 mil. Di dalamnya dia memiliki istri-istri yang dia gilir, sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Ini poin ke-6. Kemudian poin yang ke-7, peraduan di dalam surga. Para penghuni surga berada di atas peraduan-peraduan yang indah lagi nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Muttaqiina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain." Mereka bertelekan di atas peraduan-peraduan yang berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Surah At-Tur ayat 20. Kemudian yang ke-8 adalah tahta di dalam surga yang sangat indah dengan sandaran yang sangat nikmat. Dengan sandaran yang sangat nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas tahta yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Kemudian poin yang ke-9, busana di surga. Busana di surga adalah busana yang terbuat dari sutra di mana ketika kita berada di dunia memakai sutra adalah larangan keras dari Rasulullah bagi kaum laki-laki dan diperbolehkan bagi kaum wanita. Tetapi di surga nanti keharaman memakai sutra terhapus dan penghuni surga akan mengenakannya kelak dan baju-baju tersebut tidak akan usang selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin." Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Surah Ad-Dukhan ayat 53. Dan baju-baju itu indah menawan, sapu tangannya pun jika dibandingkan dengan pakaian terindah di dunia maka sama dengan busana-busana para raja, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa sapu tangan di surga itu lebih indah daripada busana raja-raja. Ini poin yang ke-9. Kemudian poin yang ke-10, buah-buahan di surga. Buah-buahan segar yang sangat amat nikmat, kelezatannya tiada tara dan terus berbuah tiada pernah habis sepanjang masa. Merendah dekat sekali, mudah untuk dipetik oleh penduduk surga yang berjalan-jalan berkeliling surga sambil memetik buah-buahan yang mereka lewati di tepi-tepi
jalan-jalan surga. Satu biji anggurnya saja andaikan dimakan oleh penduduk bumi dan langit, tetap tidak akan habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Ar-Ra'd ayat 35. Ukuluha da'imu wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw. Buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian poin yang ke-11, pohon-pohon di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 48 yang artinya kedua surga itu mempunyai pepohonan dan buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Surah Al-Waqi ayat 28 sampai 30. Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon. Bila seorang pengendara menempuh perjalanan di bawah teduhannya selama 100 tahun, ia masih belum melewatinya. Bacalah ayatnya jika kalian mau. Wazillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Sunan At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dan pangkal-pangkal batangnya dari emas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian poin yang ke-12, sungai-sungai di surga. Sungai-sungai itu mengalir di bawah istana-istana, kamar-kamar dan taman-taman. Mengalir dari atasnya yaitu arash Allah yang Maha Pengasih, mata air dan air mancur yang memancar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayhanu wa jaihanu wal furatu wan nilu kullun min anharil jannati." Sayhan, Jaihan, Eufrat dan Nil semuanya dari sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian poin yang ke-13, istri-istri di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun." Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Sedang istri-istrinya yang mukminah, yang salihah, yang berasal dari dunia akan menjadi paling jelita, paling anggun, lagi mempesona di antara para bidadari di atas. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Muslim. Ini poin ke-13. Kemudian poin yang ke-14, kendaraan di surga. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menerangkan, kuda-kuda dari yakut merah yang bisa terbang kemana saja dan setiap kendaraan atau hewan-hewan pilihan yang mengagumkan. Kemudian poin yang ke-15, ini poin yang terakhir. Poin yang ke-15 yaitu pasar di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di surga ada pasar, mereka mengunjunginya setiap Jumat. Kemudian angin utara bertiup menerpa wajah dan busana mereka, maka menambah kegagahan dan ketampanan mereka. Mereka pulang dengan kondisi yang semakin tampan dan rupawan. Keluarga mereka menyambut mereka dan berkata, "Demi Allah, betapa bertambah tampan dan rupawan Anda." Mereka pun membalas, "Demi Allah, kini kalian pun bertambah cantik dan rupawan." Hadis riwayat Muslim. Itulah sekelumit gambaran surga yang sangat indah dan mempesona, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak teraba oleh indera kita yang lemah ini, dan tidak pula
pernah terbetik di hati seorang hamba sekalipun. Masih banyak sekali keindahan-keindahan surga yang tidak dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga saja dengan gambaran-gambaran yang telah disampaikan tadi dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu berlomba-lomba mendapatkannya. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian bersama anggota keluarga kita, masyarakat muslimin dan para pemimpin kaum mukminin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni surga yang merupakan cita-cita akhir tempat kembali kita. Amin ya rabbal alamin. Kenikmatan puncak yang tiada terbayangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.